dan senantiasa dalam hidup kami. Kembali berbicara kepada kami pada pagi ini ya Bapa. Biar firman-Mu menguatkan iman kami. Biar firman-Mu Tuhan menghibur kami dan membangunkan semangat kami ya Bapa. Urapi setiap jemaat-Mu, setiap umat-Mu Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid ya Bapa, yang mau dengar-dengaran dengan suara-Mu, dengan berita yang Kau mau sampaikan kepada kami. Dan urapi juga hamba-Mu dengan urapan-Mu yang baru, dengan urapan-Mu yang segar, dengan urapan-Mu yang dahsyat. Berikan hamba kecakapan, kemampuan untuk memberitakan firman-Mu, sehingga semua kami diberkati pada pagi ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Selamat pagi. Bersyukur kepada Tuhan pagi ini bisa beribadah kembali bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian jemaat yang diberkati Tuhan. Kasih dong salam kiri kanan, katakan kamu sangat diberkati Tuhan. Kamu sangat diberkati Tuhan. Haleluya. Haleluya. Pagi ini saya mau mengajak kita membuka kitab Yakobus pasal yang kelima. Saya mengajak kita membaca ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Kitab Yakobus pasal yang kelima. Kita membaca ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11 menulis demikian. Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan, penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, diberkati, yaitu mereka yang telah bertekun, bersabar. Kamu telah mendengar tentang ketekunan kesabaran Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh dengan belas kasihan. Bapak Ibu Saudara sekalian, satu hal yang menarik dari firman Tuhan, kalau kita mempelajari kitab Yakobus, tema daripada kitab Yakobus itu berbicara tentang kedewasaan rohani. It speak about maturity, berbicara tentang kedewasaan, berbicara tentang maturity. Nah, mungkin saudara bertanya, apa ciri orang yang dewasa secara rohani? Nah, kalau saudara baca Yakobus pasal yang pertama, dikatakan orang yang dewasa secara rohani adalah orang yang bisa menghandle setiap pencobaan-pencobaan yang terjadi dalam hidupnya. Dalam Yakobus pasal 3 dikatakan orang yang dewasa rohaninya adalah orang yang bisa menghandle lidahnya, menghandle perkataannya. Nah, dalam Yakobus pasal yang kelima, salah satu ciri orang yang mature, yang dewasa, yang bertumbuh di dalam Tuhan, dia punya karakter Kristus, yaitu kesabaran. Kasih tahu kiri kananmu, bilang kesabaran. Memasuki tahun 2013, Roh Kudus berbicara kuat dalam hati saya bahwa hari-hari ini gereja Tuhan, umat Tuhan harus belajar apa? Bersabar. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sabar itu artinya apa? Saya mau bagikan ada dua kata sabar yang dipakai dalam Alkitab. Yang pertama, kata yang dipakai adalah hupomone. Hupomone artinya dalam bahasa Inggrisnya to remain under. Hupomone artinya tetap bertahan, tetap kuat, sekalipun ada dalam tekanan-tekanan yang berat. Orang yang sabar adalah orang yang ketika tekanan dialami, ketika himpitan dialami, ketika masalah dialami, dia tidak menyerah, dia tidak putus asa, dia tetap semangat, dia tidak frustrasi, dia tidak patah semangat. Itu orang yang